Kasus ikan asin yang menyenggol artis Fairuz Arafik sakit hati berlinang air mata, pekan ini bergulir kian serius mendulang babak mengejutkan. Bagaimana tidak, setelah dibawa secara paksa dari hotel, hari Jumat kemarin Galih Ginanjar akhirnya resmi dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan oleh pihak Polda Metro Jaya bersama dengan Ray Utami dan Pablo Benua, sang pemilik konten video yang dilaporkan Fairuz. Uniknya, ketika resmi dinaikkan statusnya menjadi tersangka, berbeda dengan Ray dan Pablo, Galih justru menolak untuk menandatangani berkas BAP alias berita acara pemeriksaan, menyisakan tanya. Ada apa dengan Galih Ginanjar? Tadi malam penyidik dari Krimsus dari Cyber telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Ray, tersangka Pablo dan tersangka Galih. Jadi pemeriksaan sudah dilakukan dan tadi malam sampai jam 2 pagi jam 2 pagi. Jadi setelah selesai dilakukan pemeriksaan, kemudian penyidik membuat surat perintah penahanan. Jadi mulai hari ini, tanggal hari ini, jadi penyidik sudah resmi mengeluarkan surat perintah penahanan untuk ketiga tersangka. Dari surat perintah penahanan ada satu tersangka, Galih, tidak mau menandatangani surat perintah penahanan. Kita mengklarifikasi bukan kok tidak mau. Surat itu diterima subuh Ya, jam 3. Surat itu diterima subuh gitu loh, jam 3. Jadi posisinya kan masih ngantuk gitu loh. Disimpan dulu karena dia kurang paham terkait hukum, terus advokatnya yang lama masih keluar kota. Ada kepentingan luar kota, jadi menunggu dulu. Menunggu advokatnya datang untuk mengklarifikasi. Perlukah ini ditandatangani. Jadi bukan masalah Galih tidak mau tanda tangan Mengelak telah menolak menandatangani surat penahanan, toh nyatanya tak membuat nasib Galih Ginanjar berubah. Faktanya, hari Jumat kemarin, Galih Ginanjar tetap wajib mengenakan rompi tahanan Polda Metro Jaya berwarna merah, sama dengan Ray Utami dan Pablo Benua menggulirkan teka-teki baru. Pasalnya, Galih bersama-sama dengan Pablo dan Ray Utami digiring menuju ruang bidang kedokteran dan kesehatan untuk menjalani serangkaian pemeriksaan medis hingga tes urin. Apa yang terjadi? Jika tes urin kerap digunakan untuk mendeteksi adanya kandungan barang haram narkoba, mengapa Galih, Pablo hingga Ray harus menjalani tes urin? Itu juga tidak akan menghilangkan penahanannya, tetap kita lakukan penahanan. Dan saat ini sudah kita akan persiapan untuk dicek kesehatan. Jadi nanti dari sini ketiga tersangka akan dibawa ke rumah sakit di klinik Dokes Polda Metro Jaya, dan kita cek kesehatannya, sekaligus nanti kan kita cek tes urinnya sekaligus di sana itu. Penahanan 20 hari ke depan aturannya seperti itu. Ada apa antara Galih Ginanjar, Ray Utami dan Pablo Benua hingga harus menjalani tes urin? Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang jelas, pasca resmi ditahan pada hari Jumat kemarin, pertemanan Galih Ginanjar dengan Pablo Benua dan Ray Utami istrinya juga resmi pecah, berubah 180 derajat menjadi aksi saling tuding. Buktinya Barbie Kumalasari yang menjenguk Galih kemarin keluar dari ruang tahanan dengan berlinang air mata menuding bahwa Pablo dan Ray Utami lah yang seharusnya bertanggung jawab, bukan Galih sang suami. Jadi gimana tadi kondisinya? Di dalam? Iya, kondisinya baik-baik aja. Agak batuk. Ada Ray, ada Pablo juga tadi, tapi beda-beda ini.
nggak sempat ngobrol sih tadi, cuman ini aja. Kalau nggak, karena mereka kan nggak gini. Karena kalau Gali juga kan sama ini udah baik-baik aja kan. Mereka kan cerai udah dari tahun berapa ya, 2014 kalau nggak salah. Nah terus baru ada kejadian gini kan, sebenarnya emang Ray yang minta datang ke sana dan semuanya spontanitas. Datang ke sana kan bukan untuk bikin vlog juga, maksudnya untuk silaturahmi, ngobrol-ngobrol masalah bisnis apa. Mereka juga kan bikin punya manajemen vlog segala macem gitu kan. Jadi bukan emang ada niat buat harus bikin vlog atau apa, karena kita juga kan nggak dibayar. Tapi ya inilah karena kan aku juga baru kenal ya. Tapi ironisnya, pengakuan penyesalan orang tua Ray Utami hingga air mata Barbie Kumalasari begitu kontras 180 derajat dari sikap yang diurai ketiga tersangka kasus ikan asin yang dilaporkan Fairuz Arafik. Berbeda dengan Fairuz yang dikabarkan masih terus menangis karena syok hingga tak mau bicara dan hanya mewakilkan pernyataannya lewat Hotman Paris sang pengacara. Apa yang sebenarnya terjadi dengan air mata dan penyesalan keluarga Gali hingga pihak Pablo dan Ray? Mungkinkah hanya sandiwara belaka? Terlapor dalam kasus ikan asin laporan Fairuz telah ditahan oleh Polda Metro Jaya sejak pagi ini. Fairuz hanya berpesan begini, abang dan polisi sudah melakukan keadilan dan kejujuran kok. Allah Maha Tahu. Itulah reaksi daripada Fairuz atas penahanan 3. Kalau Gali mau niat jahat mungkin udah dari dulu gitu loh, itu aja. Mudah-mudahan nanti ada jalan yang terbaik. Aku sih doanya itu aja gitu. Kalau emang harus seperti ini ya harus dijalanin. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.